Halo, jumpa lagi sama saya di Frans Sinuraya Official. Ya, kita sama-sama tahu bagaimana sekarang keadaan dunia ya, bukan hanya Indonesia saja, dunia termasuk di Indonesia. Telah terjangkit wabah virus apa yang ingin saya sampaikan di sini? Saya ingin sampaikan, coba kita evaluasi lagi sejak pertama sekali virus ini dinyatakan positif masuk ke Indonesia sampai dengan saat ini. Jumlah pasien, jumlah orang yang tertular virus ini semakin bertambah. Termasuk kemarin kita dengar pernyataan resmi dari pemerintah bahwa Menteri Perhubungan positif terjangkit juga. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah saya ingin menghimbau kepada kita semua, apapun instruksi dari negara, seharusnya itu yang kita dengar. Dan tidak perlu kita memberi pernyataan-pernyataan yang ternyata dapat mengakibatkan kegaduhan di masyarakat. Stop politik. Jangan gunakan wabah penyakit ini menjadi panggung politik. Jangan nilai kinerja pemerintah gagal karena wabah penyakit ini. Ini bukan hanya di Indonesia. Seluruh dunia mengalami hal seperti ini. Bayangkan sampai ke olahraga juga kena. Berapa itu? Liga dunia semua ditunda, ditangguhkan. Negara-negara maju juga kena. Amerika, Italia, Jerman, Inggris, Prancis, Portugal. Banyak lagi negara-negara maju yang kena. Dan semua rata-rata saya perhatikan, seluruh masyarakatnya ikut atau patuh terhadap instruksi dari negara. Apa statement yang dikeluarkan negara, mereka laksanakan. Jadi sebenarnya sudah tepat jika Presiden menyatakan ketika mengumumkan yang terjangkit virus, yang tertular virus, positif virus, itu langsung Presiden. Dan untuk menentukan status tiap daerah itu sebenarnya ikutilah petunjuk instruksi Presiden. Jangan bertindak memberi pernyataan-pernyataan yang justru dapat membuat kegaduhan. Ada yang bilang Jokowi lambat, negara tidak becus menangani virus ini, terlalu bertele-tele, terlalu lambat. Kenapa nggak dibuat istilahnya diisolasi ini negara, di lockdown? Banyak ini pernyataan-pernyataan yang berkembang mengenai lockdown untuk mengantisipasi penyebaran virus yang lebih besar lagi. Ya memang Cina menerapkan hal seperti itu. Italia juga menerapkan hal seperti itu. Negara-negara maju banyak yang menerapkan seperti itu. Tapi kita sadar nggak kesiapan negara kita dalam menghadapi ini? Ketika pemerintah mulai menjalankan program-programnya, ini wabah virus ini tidak pernah terbesit.
Tidak pernah diduga akan terjadi hal seperti ini. Gitu. Maka wabah ini sudah menjadi pandemi gitu kan. Pandemi ini adalah wabah penyakit dunia. Jadi kalau dalam hukum perjanjian ada istilah force majeure. Nah, hal ini termasuk force majeure, hal yang tidak diduga gitu. Jadi saya memang dapat memahami bagaimana pemerintah, bagaimana negara, dalam hal ini presiden, sangat hati-hati dalam mengeluarkan statement. Sangat waspada, sangat hati-hati sehingga terkesan lambat. Kenapa? Karena setiap statement apapun yang dikeluarkan terkait dengan wabah penyakit ini, maka dampaknya akan timbul kekacauan di masyarakat. Bayangkan ketika presiden mengumumkan 2 pasien terjangkit virus corona, tertular dari warga negara Jepang yang bertamu ke Indonesia. Apa dampaknya? Kalau masih kita ingat, harga masker melonjak, penimbunan sembako, banyak masyarakat yang berbondong-bondong belanja kebutuhan sehari-hari dalam jumlah yang banyak. Bagaimana jika presiden menyatakan lockdown? Maka kita semua tak bisa dibayangkan apa yang terjadi. Chaos sudah pasti, kerusuhan sudah pasti karena ini menyangkut perut. Karena kesiapan negara kita jangan disamakan dengan negara-negara maju lainnya yang jumlah atau luas wilayah geografisnya itu tidak seluas Indonesia gitu. Mungkin mereka hanya satu pulau di kita, itu satu negara di Eropa sana. Jadi mereka mungkin tidak sesulit itu untuk melakukan lockdown, untuk mengisolasi semua. Fokus kepada menghabiskan dulu mata rantai peredaran penyebaran virus ini. Stok makanan melimpah. Jadi masyarakatnya nggak bekerja, di rumah saja pun bisa makan. Nah, bayangkan kalau di Indonesia terjadi hal demikian. Bisa bayangkan. Kita teringat kembali ke kerusuhan 98 dulu. Jarah menjarah. Perampokan di mana-mana, chaos. Semua karena perut. Bayangkan jika itu terjadi. Nah, jadi jangan seenak mulutmu aja bilang negara lambat, harusnya negara men-lockdown. Nggak segampang itu, bos. Ini negara besar Indonesia. Watak-watak masyarakatnya juga beragam, berbagai macam. Bayangkan hanya Pulau Jawa sekarang yang sangat masif terjangkit virus itu. Kemudian Indonesia dinyatakan diisolasi seluruhnya, kan kacau. Jadi apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah kita percayakan ini kepada negara. Biar negara yang mengurus hal-hal semacam ini. Jangan dikait-kaitkan dengan politik lah. Nanti ada masanya kita berpolitik lagi. Kalau sudah menyangkut masalah virus ini, kita harusnya bergandengan tangan, mendukung, memberi semangat pemerintah negara kita untuk memberantas, memutus mata rantai penyebaran virus ini. Bukan justru yang terjadi sekarang adalah terjadi perpecahan di masyarakat. Ada yang bilang gubernur Indonesia, ada yang mendukung, menyatakan presiden lambat, menyatakan gubernur hebat. Apa ini? Tentu mereka adalah satu kesatuan. Mereka adalah pemerintah, mereka adalah negara. Jadi janganlah cari muka. Harus koordinasi, komunikasi yang baik sehingga semua apa yang disampaikan satu suara. Jangan kita tuntut transparan, terbuka, begini, begono. Nggak usah lah. Jangan ada informasi tutup-tutupi. Negara pasti punya pertimbangan sebelum mengeluarkan suatu statement.
Jadi kalau kita disarankan untuk menjaga kesehatan, jagalah kesehatan. Rajin mencuci tangan, jangan hindari keramaian. Lakukan saja hal-hal demikian. Tidak perlu kita memanas-manasi suasana. Bahkan ada politikus-politikus kotor mengkaitkan ini dengan politik, tujuannya untuk menjatuhkan pemerintah. Kan ini jahat. Ini sebenarnya pertama sekali yang perlu kita perbaiki adalah budaya kita bermasyarakat. Budaya kita bermasyarakat yang harus kita perbaiki. Mau kita diatur, ikuti instruksi presiden, ikuti instruksi dari Kementerian Kesehatan dan sebagainya yang berkaitan. Nggak mungkin mereka membuat instruksi-instruksi supaya masyarakatnya semua terjangkit virus. Tidak mungkin. Jadi ya, walaupun kita merasa negara kenapa begini, ya pasti punya alasan yang sangat kuat lah, punya pertimbangan yang sangat dalam sebelum memberikan statement kepada masyarakat, sebelum melempar suatu pernyataan ke masyarakat. Jadi cukup kita mendengarkan saja, kita lihat, kita ikuti instruksi-instruksi apa yang diberikan untuk keselamatan bangsa. Jadi lepaskanlah dulu pilihan-pilihan waktu pemilu dulu. Jagoan-jagoan siapa waktu pemilu. Ini sekarang sudah masalah kemanusiaan. Ini sudah menyangkut bangsa. Jangan ada yang menari-nari di atas wabah ini. Sampai ada pemuka agama yang mengatakan virus ini adalah tentara Allah. Virus ini adalah ajab. Virus ini adalah macam-macam lah. Padahal kita semua, seluruh rakyat, seluruh masyarakat, penduduk dunia, bukan hanya Indonesia, saat ini sedang berjuang memberantas masalah ini. Jadi janganlah ada guyon-guyon yang aneh dengan virus ini. Jadi tadi Presiden mengeluarkan statement lagi, menghimbau, menganjurkan kita masyarakat agar beraktivitas di rumah, bekerja dari rumah, dan sebagainya. Ini sebenarnya bahasa halus yang menyejukkan, yang mungkin mirip-mirip dengan istilah isolasi, lockdown, karena kita nggak dikasih kemana-mana. Tapi bukan perintah, bukan larangan, hanya anjuran. Jadi kalau sudah dianjurkan ya kita turutin, jangan bandel. Lihat bagaimana kemacetan jalan Jakarta ke Puncak Bogor, padahal sudah dilarang, istilah bukan dilarang, dianjurkan supaya jangan berkumpul-kumpul rame-rame di tempat keramaian, dianjurkan supaya beraktivitas di rumah. Tapi itulah tadi, wisata-wisata di Jakarta ditutup, semua berbondong-bondong ke Puncak Bogor, kemacetan lebih kurang 8 kilo. Kan kembali ke masyarakatnya yang susah diatur, dianjurkan di rumah malah berkeliaran. Jadi negara sebenarnya sudah sangat halus, sangat hati-hati dalam mengeluarkan setiap kebijakan-kebijakan, mengeluarkan pernyataan. Bagaimana jika keluar nanti anjuran, dilarang keluar rumah, yang keluar rumah akan kena sanksi. Kan kita lagi nanti yang repot, kita bilang nanti negara terlalu otoriter, negara terlalu mengurusin hal-hal yang tidak perlu diurus. Padahal saat ini negara menganjurkan kita untuk beraktivitas di rumah, hindari kerumunan-kerumunan keramaian untuk mencegah penyebaran penularan virus ini. Nah, jadi coba kita ikutin dulu lah apa instruksi dari negara. Jangan bandel. Jadi masyarakat kita juga susah diatur, akhirnya menyalahkan pemerintah, menyalahkan negara. Gak kapasitas kita tuh berpikir sampai apa yang terjadi, karena
Kita hanya melihat dari tempat kita, memandang, membaca dari media, informasi segala macam. Sedangkan negara dan jajarannya ini sudah melihat secara utuh permasalahannya. Bayangkan kita hanya kasat mata dapat berkomentar, dapat memberi pernyataan harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Sedangkan negara, pemerintah sudah memandang ini, melihat ini secara luas, secara utuh bersama para ahli-ahli. Nah, jadi memang hal yang lumrah. Seperti kita menonton pertandingan sepak bola, penonton itu lebih pintar daripada pemain. Bahkan sekelas Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, pemain terbaik dunia, ketika gagal memanfaatkan peluang di muka gawang, gagal mencetak gol, apa kata penonton? Bego, Ronaldo tolol, Messi bego, harusnya tendang ke sini, harus tendang gini. Bayangin, yang ngomong itu nendang bola juga nggak ngerti. Sekali Messi atau Ronaldo dikatain bego, dikatain bodoh karena gagal membuat gol. Nah, itulah kita. Nah, jadi inilah sekarang yang terjadi. Pemerintah sedang memainkan perannya dalam melindungi masyarakat, dalam menuntaskan wabah penyakit ini. Tapi kita masyarakat sebagai penonton terlalu sok pintar, terlalu banyak bacot, membuat pernyataan-pernyataan gitu. Ini yang buat kacau. Jadi biarkan pemerintah bekerja, kita dukung pemerintah, kita dukung Presiden Jokowi beserta jajarannya untuk menyelesaikan masalah ini. Kita yakin negara kita mampu, kita yakin negara kita kuat menghadapi ini. Tidak ada jalan lain kecuali seluruh masyarakat bersatu. Jangan mau terpecah-pecah lagi. Kita harus bersatu. Untuk melawan penyakit ini kita harus bersatu. Itu yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Indonesia kuat, strong melawan virus corona. Kita yakin kita mampu. Indonesia hebat. Kita ketemu lagi di video saya yang berikutnya.